Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara. Mari siapkan hati kita akan masuk dalam materi Harmagedon, saudara. Kita buka terlebih dahulu Wahyu pasal 16, Bapak Ibu. Kata Harmagedon ini kata yang cukup populer kalau kita mendalami topik tentang akhir zaman. Ya, ada filmnya tuh Armageddon, begitu saudara ya. Cuma kebanyakan orang ketika membaca atau memahami tentang topik Harmagedon, itu kalau menurut saya banyak yang miss begitu ya. Terutama bagaimana posisinya dalam kalender akhir zamannya Tuhan. Dan kita mau belajar sungguh tentang topik ini supaya Bapak Ibu punya pemahaman yang benar tentang akhir zaman. Wahyu 16, kita akan baca ayat ke-12 sampai dengan ayat 16. Mari sama-sama Wahyu 16 ayat 12 sampai dengan 16 bersama saya. 3, 1, ya. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dari mulut binatang, dari mulut nabi palsu itu, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Saudara, ada kata Harmagedon di ayat 16, pasal 16 kitab Wahyu. Sudah saya singgung di beberapa minggu yang lalu, kata Harmagedon berasal dari 2 kata Ibrani. Kata Har yang diartikan sederhananya sebagai bukit, dan Gedon yakni nama pendek dari Megiddo. Jadi Harmagedon itu sebenarnya berarti Bukit Megiddo, saudara. Dan Bukit Megiddo ini kalau kita lihat peta Alkitab, berada kurang lebih 96 km di sekitar utara Yerusalem saat ini. Jadi berada di area yang sekarang ini dikuasai oleh negara yang namanya Israel. Pertanyaannya muncul, apa itu Harmagedon? Kalau itu perang Harmagedon itu seperti apa? Siapa tokohnya? Dan yang banyak dilupakan orang kalau ngomongin Harmagedon, pertanyaan, gimana sih ending dari perang itu? Nah, saudara, itu yang mau kita bahas pada malam hari ini. Kenapa di Harmagedon? Itu pertanyaan pertama. Kenapa harus di seputaran Israel perang akhir zaman ini? Bapak Ibu biji mata Tuhan, perang Harmagedon ini Bapak Ibu tidak akan bisa pahami sempurna kalau Bapak Ibu tidak punya pemahaman tentang seperti apa sih kejadian yang mengawali akhir zaman itu. Ya, 2 tahun lalu saya pernah khotbah soal Gog dan Magog, Bapak Ibu. Ya, Gog dan Magog itu adalah, menurut saya sampai detik ini saya masih sangat yakin, adalah satu peristiwa yang harus terjadi lebih dahulu. Ketika Gog dan Magog terjadi, barulah Bapak Ibu dan saya itu masuk dalam kalender akhir zamannya Tuhan. Sebelum Gog dan Magog, Bapak Ibu baru menjadi orang-orang yang akan masuk ke dalam akhir zaman. Jadi kalau sekarang kita mengimani Gog dan Magog belum terjadi, Bapak Ibu naif bagi saya kalau kau berkata kita adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman. Belum, Pak, baru akan menuju akhir zaman. Gog dan Magog ini dicatat di Yeskiel pasal 38, pasal 39. Ya. Karena waktu tentu tidak bisa kita bahas lagi. Bapak Ibu yang tidak pernah dengar khotbah ini bisa browsing aja di YouTube kita, channel JKI Doe di YouTube, kemudian klik atau tulis kata Gog dan Magog, maka Bapak Ibu akan ketemu. Saya khotbah kalau tidak salah sampai 4 seri soal Gog dan Magog ini. Gog dan Magog itu adalah perang Israel terhadap aliansi utara. Jadi kalau kita baca Yeskiel 38, Yeskiel 39, Gog itu berasal dari negeri Mesek
Negeri Mesek itu apa? Tidak kita bisa mengerti hari ini, tapi ada indikasi di kitab Yeskiel, negeri itu berada di negeri yang paling utara sekali. Ya, kalau kita lihat globe, negeri yang paling utara, ya, itu jelas adalah Rusia. Terlebih kalau Bapak Ibu tarik garis lurus dari Yerusalem menuju utara di globe, itu pun juga ketemu wilayah yang sekarang dikuasai oleh negara yang namanya Rusia. Jadi saya sangat percaya bahwa Gog dan Magog ini adalah perang Rusia dan aliansinya. Nah, aliansinya itu siapa? Kalau Bapak Ibu membaca Yeskiel pasal 38, pasal 39, aliansi Rusia yang memerangi Israel itu bicara mengenai negeri-negeri yang saat ini berada di sekitar Yerusalem, berada di sekitar Israel. Nah, negeri-negeri itu apa saja? Ya, salah satunya Turki, salah satunya adalah Iran, Bapak Ibu. Makanya saya selalu kasih komen kalau saya temu berita ada sesuatu yang terjadi antara Turki dengan Israel atau Iran dengan Israel. Kalau ada misalnya kayak kemarin, ya, hari ini kalau nggak salah ya, ada demo besar-besaran di jalur Gaza. Ya, saya tidak kasih komen karena saya sangat percaya akhir zaman, perang Gog dan Magog itu bukan perang antara Palestina semata dengan Israel. Sebab kalau ngomongin Palestina atau Filistin dengan Israel, itu sejak perjanjian lama, muter terus. Ya, saya fokusnya pada Iran dan Turki, juga Rusia. Dan 2019 ini, Rusia belum bicara apa-apa, belum bisa kita temukan statementnya yang berusaha memerangi Israel. Tapi kalau ngomongin Turki, ya Erdogan sekarang ini, wah sengit banget kalau ngomongin Israel. Apalagi Iran, Bapak Ibu. Jadi fokus kita ke sana. Nanti di perang Gog dan Magog ini ada aliansi Rusia, Iran, terus juga Turki dan beberapa negeri lainnya itu menyerang Israel. Gog dan Magog itu Israel dikepung negara-negara ini. Kemudian akhir dari perang Gog dan Magog ini yakni Israel ditolong oleh pertolongan Tuhan. Sehingga Rusia, negeri yang saat ini 2019 itu begitu kuatnya secara militer, Iran juga begitu kuatnya secara militer, Turki, nah kalau Turki sekarang itu bahkan keren Pak. Dia punya persenjataan dari NATO, dari Eropa, dari Amerika. Tapi sekarang ini Amerika lagi sengit sama Turki, kenapa? Karena dia membeli beberapa rudal dari Rusia. Jadi angkatan tempur Turki di wilayah Eropa sekarang mungkin paling canggih saudara. Karena dia memiliki senjata dari blok barat dan juga memiliki senjata dari blok timur. Mereka semua akan bertempur dengan Israel tapi mereka kalah. Kenapa kalah? Kalau kita baca Yeskiel 38, 39 itu atas campur tangan Tuhan. Pertanyaannya muncul. Dalam khotbah Gog dan Magog juga sudah saya singgung. Kenapa mereka tuh memerangi Israel? Kalau kita membaca dalam kitab Yeskiel 38, 39, ada kalimat di situ bahwa Israel itu ketika diserang sama Rusia dan Turki, Iran dan lain-lain, ketika sampai pada masa damai, kalimatnya begitu. Nah kalau kita mendalami tentang perjanjian lama, masa damai di dalam konteks Israel sebagai negara, ingat ya, sebagai negara itu berarti punya raja. Cek baik-baik Alkitab perjanjian lama. Itu hanya bisa kita temukan di zaman yang namanya diperintah oleh Raja Salomo. Sebelum Raja Salomo ketika dikuasai raja pertama namanya Saul, kemudian turun kepada Raja Daud, Israel tuh selalu berperang, tiada hari tanpa peperangan. Begitu pula sebaliknya ketika Salomo mati, kemudian Israel diwariskan kepada anak-anaknya, pecah menjadi dua kerajaan, Israel Utara dan Yehuda. Mereka berdua ini juga senantiasa bertempur. Raja-raja setelah Salomo itu capek energinya karena menghabiskan waktu pemerintahannya hanya untuk berperang, dan berperang. Masa damai, bahasa nubuatannya siapa? Jayabaya terhadap Indonesia, ya. Gemah, ripah, loh jinawi, itu hanya terjadi di zaman Raja Salomo. Bukan cuma damai secara keamanan, tidak pernah berperang, tapi di zaman Salomo itu bait Allah berdiri. Sebelum Salomo nggak ada bait Allah, yang ada cuma kemah suci, yang nomaden pindah-pindah.
Setelah Salomo Pak, bait Allah meskipun Yerusalem masih ada, tapi punya tandingan. Bait Allah di mana? Di Bukit Gerizim. Jadi hanya di zaman Salomo, bait Allah itu satu. Hanya di zaman Salomo, Israel damai. Hanya di zaman Salomo, Israel mengalami kelimpahan kekasih Tuhan. Makanya ketika kita ketemu Yeskiel 38, Israel dalam perang Gog dan Magog itu diserang ketika zaman damai. Saya menghubungkannya dengan zaman keemasan Salomo ini. Kalau ditanya sekarang Israel 2019 sudah damai belum? Belum. Perang di mana-mana, ribut di mana-mana. Terlebih kalau ukurannya bait Allah, di Israel udah ada bait Allah belum? Belum. Orang Israel sekarang ini beribadah di tempat-tempat sembarangan aja gitu. Ada sinagog, ya, ada tempat yang sekarang disebut dengan tembok ratapan, tapi ibadah pun tidak bisa seperti ibadah di zaman Salomo. Kenapa? Itu tempat terbuka, nggak ada mesbah di situ, ya, nggak ada kaki dian di situ, nggak ada ruang kudus, ruang maha kudus, nggak ada, hanya tembok semata. Yang saya mau katakan saudara, nanti Israel zaman damai berarti Israel bukan cuma tidak berperang, tapi Israel juga mengalami zaman keemasan seperti Salomo, yakni memiliki kembali bait Allah. 2019 belum kejadian. Tapi saya percaya bait Allah ketiga secara fisik itu akan terbangun. Kenapa bisa terbangun? Kalau kita ngomongin konteks perpolitikan 2019 ini, saya percaya, saya berani berkata, Israel hanya berani atau bisa membangun bait Allah ketiga ketika disupport oleh suatu kekuatan militer, ekonomi, politik yang paling besar di dunia. Dan indikasi itu sudah muncul ketika saya habis khotbah Gog dan Magog. Ya, dengan pemerintahan Amerika, Trump berkata dia akan memindahkan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Sesuatu yang bagi saya heboh dan memang heboh. Sekarang ini sudah pindah belum? Secara fisik bangunan belum jadi kedutaan besar Amerika itu, tapi sudah kantornya sudah ada di Yerusalem, tapi kedutaan besarnya belum terbangun. Kok lama banget Pak? Sudah hampir 2 tahun. Ya kalau saya tanya-tanya sama orang yang mendalami ini, mereka bilang kedutaan besar Amerika gitu Pak, nggak seperti kedutaan besar Indonesia. Kedutaan besar Indonesia kalau di mana-mana itu ya tempatnya di mana aja, ada apartemen kosong diambil gitu ya, ada gedung tua diambil, dipugar aja, pindahlah. Kenapa? Indonesia gitu ya, musuhnya jarang. Tapi kalau Amerika musuhnya banyak, terlebih ini berada di wilayah paling panas di dunia. Ya, sepanjang sejarah peradaban dunia, negeri atau tempat yang paling panas ya tidak lain tidak bukan di Timur Tengah Pak. Ya, tepatnya di titik yang disebut dengan tanah perjanjian. Itu ribut mulu dan Amerika sadar kalau bangun atau pindahkan kedutaan besar, tentu membangun kedutaan besar yang bukan sembarangan. Ya, kedutaan besar sudah dipindahkan. Minggu kemarin makanya ada ribut-ribut di Golan, dataran tinggi Golan, di jalur Gaza. Karena dataran tinggi Golan yang saat ini masih berada di area abu-abu. Karena satu sisi dikuasai Yerusalem, Israel, tapi sisi lain di secara yuridiksi, hukum internasional itu punya Suriah. Amerika bilang, Trump bilang bahwa Golan, dataran tinggi Golan punya Israel. Makanya heboh tuh sekarang ini. Nah kekasih Tuhan, saya percaya nanti. Makanya kita mengukurnya, Trump kepilih lagi nggak nih di periode kedua? Kalau bagi saya kan gini Pak, kalau periode pertama itu masih hitung-hitungan politik, ya. Sebab masih ada kesempatan untuk terpilih lagi di periode kedua. Tapi kalau udah periode kedua, seperti sistem presiden di Indonesia, ya, itu cuma 2 kali periode. Maka sekarang ini kalau Trump nanti bisa lolos jadi presiden untuk kedua kalinya, dia nggak ada kesempatan lagi tuh jadi presiden untuk kali ketiga. Maka saya berani percaya tindakannya akan jauh lebih gila daripada periode pertama sekarang ini. Periode yang sekarang aja padahal dia masih punya kesempatan jadi presiden, juga punya kesempatan tidak terpilih lagi ya. Dia nggak peduli loh. Dia berani nentang Senat Amerika kalau kita membaca. Dia bahkan berani melakukan tindakan yang nggak masuk akal. Sehingga akhirnya gubernur-gubernur negara bagian Amerika itu banyak yang protes. Dengan cara apa? Dengan tidak mendukung pembangunan tembok perbatasan antara Amerika dengan Meksiko. Bapak Ibu kalau bisa terbangun itu
itu seperti tembok Cina, saudara. Ya. Dan itu biayanya mahal sekali. Ya. Dan Trump tetap kekeh dengan keputusannya itu. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, kalau Trump kepilih lagi yang kedua, saya percaya tindakan nekat dia untuk mengizinkan Israel membangun bait Allah akan terjadi. Kalau bait Allah terjadi, maka Israel, entah itu kapan, akan sampai pada persis zaman keemasannya Salomo. Bait Allah ada lagi. Dan saya yakin meskipun akan ada gesekan dengan dunia muslim, tapi Trump dan Amerika akan menjadi penyelamat juga bagi dunia muslim. Karena kan gini Pak, dunia muslim itu ngerebutin Yerusalem kenapa? Bukan semata karena Yerusalem kota suci loh. Tapi karena di Yerusalem ada Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa itu masjid kedua terbesar yang diakui oleh dunia Islam. Selain yang di Mekah dan Madinah. Nah kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Mereka takut kalau bait Allah dibangun, itu Al-Aqsa harus dihancurkan. Karena banyak teolog, baik itu dari orang Israel maupun orang Kristen, yang berkata kalau bait Allah dibangun, bait Allah yang dibangun itu harus menghancurkan bangunan yang ada di atasnya. Dan banyak yang mempercayai bahwa bangunan di atas bait Allah yang harus terbangun itu, yakni berdiri Masjid Al-Aqsa sekarang. Nah kalau Al-Aqsa dihancurkan Pak, ribut ya Pak. Musola di sini aja misalnya, ya usah musola lah yang di Papua kemarin ingat gak? Yang cuma karena kebakaran gitu ya, tapi isunya hoaknya dibakar sama orang-orang Kristen Papua, itu dampaknya sampai sekarang ini ke sini gitu ya. Ada beberapa gereja dibalas, dibom dan lain sebagainya. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, dunia muslim itu membenci Israel karena ada kemungkinan menurut pandangan mereka Israel membangun bait Allah ketiga dengan cara menghancurkan Al-Aqsa. Tapi kalau saya berkata Al-Aqsa sampai kapanpun tidak akan dihancurkan. Kenapa begitu? Kalau kita nanti membaca, kebetulan di materi ini juga ada, di Wahyu pasal 11, bahwa ternyata Al-Aqsa itu hanya bagian luar dari pelataran. Sehingga ketika bait Allah dibangun, Al-Aqsa tidak akan dihancurkan. Ketika melihat ini, saya ngebayangin ya pakai imajinasi saya. Orang muslim yang takut masjidnya dihancurkan ini, ternyata ketika melihat bait Allah dibangun berseberangan atau bersebelahan dengan Al-Aqsa, dan Al-Aqsa masjid suci mereka tidak diapa-apakan, mereka pasti bersyukur nggak? Bersyukur. Dan akhirnya Israel yang tadinya ditakuti, Amerika yang tadinya dimusuhi, mungkin di zaman itu akan dianggap sebagai salah satu sekutu. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau Amerika yang menolong Israel bisa bangun bait Allah, Amerika yang bisa nolong Israel sehingga berdamai dengan Palestina, maka pemimpin Amerika saat itu yang disebut Alkitab sebagai anti-Kristus. Mesiasnya orang Israel. Nah, saya tidak bilang itu Trump, tapi indikasinya sudah mengarah ke sana. Apakah benar Trump atau presiden setelah Trump yang nanti mengakuisisi perintah untuk membangun bait Allah ketiga. Nah, Israel yang lagi aman ini, damai dengan Palestina, di zaman itu damai, tiba-tiba diserang sama apa? Sama Rusia. Kalau kita membaca Yeskiel 38, 39, nggak ada indikasi. Baca lagi baik-baik. Saya ketika ketemu tentang Gog dan Magog di Yeskiel 38, 39, Gog ini memerangi Israel itu tiba-tiba. Jadi tadinya nggak ada masalah. Kalau kita atau saya mempercayai Gog itu adalah Rusia, Rusia tuh nggak ada masalah dengan Israel. Tapi tiba-tiba aja, karena bahasanya Alkitab begitu, tiba-tiba ya mereka menyerang Israel. Apa sebabnya? Saya belum ketemu sampai sekarang ini. Mungkin bisa jadi karena tadi saudara ya, ada perdamaian antara Israel dengan negara-negara Islam terlebih Palestina. Sehingga kan begini, ributnya Israel dengan Palestina itu kan sebenarnya politik Pak. Ya, ini ngomong di mimbar nih saya nih. Ya. Bagi saya itu permainan politik tingkat tinggi itu. Ya. Karena kalau itu terus panas kan, baik Amerika, Rusia yang punya teknologi persenjataan
kan ini terus berproduksi. Nangkap gak saudara? Jadi Bapak Ibu jangan naif begitu melihat bahwa pertempuran, peperangan itu tidak ada oknum ketiganya. Kayak perang Irak terhadap Kuwait, ya, perang Teluk pertama, perang Teluk kedua, perang Afghanistan yang sekarang nggak selesai-selesai, perang antara India dan Pakistan, itu bukan perang antara dua negara murni Bapak Ibu, ada negara lain di belakangnya. Apa itu? Ya tadi, negara-negara yang memasok persenjataan tadi. Dan itu nilainya besar sekali Pak. Bahkan kadang-kadang pembelian persenjataan itu tidak diumumkan secara vulgar, ya, karena dilakukan di bawah meja. Sebab kalau diketahui misalnya Indonesia membeli persenjataan, coba deh, Indonesia sudah pernah beli beberapa kali pesawat dari Amerika dan juga pesawat tempur dari Rusia. Pernah nggak dipublish berapa anggaran yang dikeluarkan negeri ini untuk membeli persenjataan itu? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena itu nilainya besar. Ya. Bapak Ibu tahu, lo tahu harga satu MiG-35 berapa? Nggak ada yang tahu saudara. Kita bisa ketemu di Google, ya, harganya sekian. Tapi harga sekian itu sudah dengan persenjataan atau belum kita nggak tahu. Ya, jadi itu permainan yang nilainya rupiah besar. Melihat Palestina dengan Israel damai, mungkin beberapa negara lain tidak suka, akhirnya menyerang, dan akhirnya dengan campur tangan Tuhan, kalau kita baca Yeskiel 38, 39, mereka kalah. Aliansi Rusia kalah melawan antikristus yang menolong Israel dengan campur tangan Tuhan. Jadi saudara, ketika itu terjadi maka nggak ada lagi, sekarang ini meskipun perang dingin sudah tidak ada katanya, Uni Soviet sudah hancur, tapi faktanya masih ada blok-blokan, blok barat, blok timur. Indikasinya ngomongin Turki aja. Kalau sudah tidak ada blok-blokan, mestinya Turki ketika mendekati Rusia, Amerika nggak ribut saudara. Jadi karena Amerika masih meributkan Turki yang sekarang ini condong ke Rusia, maka itu berarti ada blok-blokan. Ketika Gog dan Magog terjadi, nggak ada lagi blok-blokan. Rusia hancur, semua pusat pemerintahan di bawah antikristus. Pusatnya di mana? Saya berani yakin pusat pemerintahan antikristus nanti, meskipun itu kemungkinan Amerika, bukan lagi di Amerika, bukan lagi di Washington DC, bukan juga di New York, bukan juga di Los Angeles, tapi di Yerusalem. Di mana ayatnya? Apa indikasinya? Coba kita buka. Wahyu pasal 11. Ada sebuah peristiwa tentang dua saksi Allah, saudara. Saya akan baca buat saudara. Ayat pertama, kemudian sampai ayat yang ketiga. Nanti saya lanjutkan kemudian ayat ke-7 dan ayat ke-8. Wahyu 11 ayat 1 sampai 3, 31 ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Perhatikan kalimat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi ukurlah pelataran bait suci Tuhan, tapi kecualikan pelataran bait suci sebelah luar. Bapak Ibu, kalau kita ngomongin pelataran bait suci sebelah luar, itu kalau kita ngomongnya konteks bait Allahnya Salomo, itu adalah tempat di mana orang-orang biasa bisa hilir mudik. Jadi orang Israel biasa, orang yang bukan Israel, orang yang menjadi Israel karena baptisan proselit, jadi ada orang kafir tadinya, terus menjadi penyembah Yahweh, mereka harus dibaptis proselit. Salah satu tandanya mereka harus disunat untuk menjadi bagian dari keluarga yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Maka mereka ini ketika masuk ke bait Allahnya Salomo, bait Allahnya Herodes di zaman Tuhan Yesus, itu hanya boleh sampai di pelataran bagian luar. Ada bagian dalam. Bagian dalam itu hanya bagi orang-orang yang mau beribadah sungguh. Kemudian baru ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Pelataran bagian luar itu, meskipun dikatakan bagian luar, itu bagian dari bait Allah. Itu yang saya bilang. Itu yang kemungkinan sekarang ini berdiri di atasnya Masjid Al-Aqsa. Jadi ketika bait Allah ketiga dibangun, Tuhan udah ngomong nih di Wahyu. Pelataran bagian luar biarkan. Karena mereka bagi bangsa sudah diberikan bagi bangsa-bangsa lain, dan mereka yang akan menginjak kota itu. Ya, kemarin saya ke sana,
ke bulan Juni tahun kemarin ya. Kan untuk pertama kalinya tuh saya bisa masuk Al-Aqsa tuh ya. Jadi kebetulan ada Pangeran William lagi ya di sana lagi masuk sama-sama. Terus yang rombongan lain Sylvie dan lain-lainnya, kalau Sylvie ngadem ya karena dia takut dehidrasi gitu ya. Ngadem di tempat yang teduh, beberapa teman lainnya kayak Oma gitu foto-foto gitu ya. Saya sama satu orang hamba Tuhan yang ikut rombongan kami namanya Pastor Edi dari Manado, agak jalan jauh ya. Ya kami sambil browsing gitu ya, ketemu satu titik yang diperkirakan kami berdua mempercayai itu titik dari pembangunan Bait Allah. Dan memang itu tidak kena ke Al-Aqsa. Ya, jadi Al-Aqsa dengan titik itu kurang lebih posisinya dari sini sampai ke Jalan Raya Serpong itu, saudara. Cukup jauh. Karena Al-Aqsa itu halamannya besar sekali, saudara. Ya. Tapi biar bagaimanapun itu satu bagian dari halaman Bait Allah, tapi bagian luar. Jadi memang tidak akan diutak-atik itu Al-Aqsa. Jadi kalau ada yang berkata bahwa nanti Bait Allah ketiga dibangun, masjid itu akan dihancurkan, bagi saya tidak. Ya, Bait Allah terbangun dan masjid itu masih ada. Lanjut ayat ketiga. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, yaitu mereka akan bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ada dua saksi Allah. Nanti ayat berikutnya Bapak Ibu baca di rumah. Ya. Kemudian bagaimana nasib akhir dari dua saksi Allah ini? Ayat 7, ayat 8. Bersama saya. 3, 1 ya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan tergeletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Jadi dua saksi Allah itu akan dibunuh oleh binatang yang keluar dari jurang maut. Kalau kau sudah membaca kitab Wahyu, kalau kau mendalami kitab Wahyu, binatang yang keluar dari jurang maut ini bicara tentang antikristus di Wahyu pasal 13 nanti, saudara. Jadi antikristus nantinya akan membunuh dua saksi Allah itu. Di mana antikristus membunuh dua saksi Allah itu? Di kota yang secara rohani di ayat berikutnya dikatakan Sodom dan Mesir. Tapi Sodom itu bukan Sodom tempat Lot dulu hidup. Mesir bukan tempat Firaun itu berkuasa. Sebab kalimatnya tidak titik, tidak full stop, tapi koma. Kalimat berikutnya di ayat 8, tempat kota rohani yang disebut Sodom dan Mesir, koma, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Tuhan disalibkan di mana? Di kota apa? Yerusalem. Meskipun Golgota itu ada di luar tembok kota Yerusalem, tapi masih dalam wilayah administrasi kota Yerusalem. Jadi dari sini saya menafsirkan Bapak Ibu, bahwa antikristus pasti akan berkuasa di Yerusalem. Sehingga mereka akan terusik, dia akan terusik ketika ada dua saksi Allah. Yang kalau kita baca di pasal 11 ini, pelayanannya fenomenal. Mereka bisa nutup langit sehingga nggak turun hujan. Mereka bisa buka langit sehingga hujan badai. Mereka bahkan bisa melakukan banyak mujizat kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya. Mereka bisa memukul bumi dengan berbagai malapetaka. Jadi banyak yang menafsirkan ini adalah Musa, dua saksi Allah itu. Dan juga Elia. Karena dua nabi inilah yang punya mujizat mirip seperti dua saksi Allah ini. Elia pernah menutup langit, ingat gak? Ada satu kisah di Perjanjian Lama, Elia bertempur dengan nabi-nabi Baal. Ya, Elia bilang, gak boleh hujan, tutup hujan, maka tidak hujan. Elia bilang, Tuhan berikan hujan, maka hujan turun. Itu pelayanan identik dengan Nabi Elia. Sedangkan memukul bumi sehingga muncullah tulah-tulah, itu identik dengan pelayanan Musa. Tapi Musa dikatakan Alkitab sungguh mati. Lalu matilah Musa. Ya, sehingga saya pernah khotbah tentang hidup. Semua manusia itu ditakdirkan untuk mati, Pak. Manusia sudah ditentukan untuk mati satu kali. Alkitab yang ngomong dalam kitab Ibrani. Jadi Alkitab saya ini hanya mencatat ada dua orang yang gak pernah mati. Siapa? Henok dan Elia. Musa pernah mati. Jadi kalau Musa itu yang muncul jadi dua saksi Allah, terus Alkitab katakan mereka mati lagi, maka Musa mati dua kali. Aneh dong mati dua kali, kasihan banget. Ya, mestinya orang cuma mati sekali, dia mati dua kali. Berarti saya berani percaya karena manusia ditetapkan untuk mati satu kali. Di Alkitab kita ini hanya dua tokoh yang dikatakan gak pernah mati. Maka kemungkinan besar saya menafsirkan dua saksi Allah ini adalah Henok dan Elia. Akhirnya mereka mati, mereka menggenapi firman Tuhan bahwa mereka mengalami kematian.
Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Yang saya mau katakan bahwa pusat antikristus itu ada di ada di Yerusalem. Itu kenapa pertempuran akhir zaman berada di Harmagedon. Kalau kita membaca lagi, saudara, kenapa sih harus di Yerusalem? Harus di Harmagedon peperangan itu? Coba kita buka, saudara. Ya, Wahyu pasal yang ke-14. Ya. Wahyu pasal 14 bersama saya. 3 ayat 1. 2, 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Yohanes melihat di pasal 14 kitab Wahyu, anak domba berdiri di bukit Sion. Bukit Sion ada di mana? Di Israel. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa perangnya harus di Harmagedon? Kenapa perangnya harus di wilayah Israel sekarang ini? Saya berkata tadi, berdasarkan ayat-ayat yang sudah saya kupas tadi. Karena antikristus setelah perang Gog dan Magog memang berkuasa di Yerusalem. Dan kedua, Bapak Ibu, anak domba Allah ini, itu dikatakan di pasal 14, berdiri dengan orang-orang kudusnya di bukit Sion. Ada satu ayat, saudara, yang harus kita pelajari, yang berada di perjanjian lama. Bapak Ibu percaya tidak, kalau ada dikatakan di Alkitab, maka semua nubuatan di Alkitab itu harus digenapi. Benar ya? Namanya nubuatan, maka harus tergenapi. Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah berapa kali menyelidiki tentang nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Hampir semua nubuatan yang diucapkan nabi-nabi di perjanjian lama itu sudah tergenapi. Contohnya yang paling real nih, tentang Mesias aja. Sudah dinubuatkan sejak di perjanjian lama bahwa Mesias itu akan menunggangi keledai. Persis penggenapannya literal dilakukan oleh Yesus ketika Yesus masuk terakhir kali ke Yerusalem, menumpaki atau menunggangi apa? Keledai. Yesus itu dilahirkan anak darah. Itu nubuatan di perjanjian lama, saudara. Digenapi dengan sempurna bahwa Yesus lahir dari kandungan perawan yang namanya Maria. Tapi ada juga ternyata nubuatan-nubuatan yang menurut saya belum tergenapi secara utuh. Jadi kalau Bapak Ibu membaca perjanjian lama ya, nubuatan itu ada yang sifatnya sekali penggenapan atau double penggenapan. Penggenapannya 2 kali, 3 kali. Nah, salah satu yang sudah digenapi sebagian, tapi belum digenapi nubuatannya di sisanya adalah yang terdapat dalam kitab Zakaria. Coba kita buka yuk. Bicara mengenai Harmagedon. Zakaria pasal yang ke-14. Kita buka ya Bapak Ibu ya. Coba ayat yang pertama kita baca. Pasal 14 Zakaria ayat pertama. 3, 1 ya. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, perempuan-perempuannya akan ditiduri, setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Nah, kalau bicara Zakaria pasal 14 ayat 1 sampai 2 saja, itu semuanya sudah digenapi. Kalau Bapak Ibu ingat cerita tentang Daniel, ya, bagaimana misalnya Daniel itu di zamannya Nebukadnezar menyerang Yerusalem, ya. Kemudian juga Yerusalem dihancurkan, sebagian orang dibuang ke Babel, sebagian lagi ditinggalkan, hanya orang-orang yang tidak punya kekuatan, orang jompo, orang yang cacat, orang yang kusta. Itu sudah digenapi. Itu kalau ngomongin PL. Kalau ngomongin misalnya zaman setelah PB, itu juga sudah digenapi. Bukankah kita ketemu akhirnya ada masa di zaman Kekaisaran Romawi bahwa Yerusalem akhirnya benar-benar dihancurkan. Sehingga akhirnya Israel, bangsa Israel harus diaspora, tercerai-berai di seluruh dunia. Sampai pada masa pernah dalam sejarah dunia ini, tidak lagi ditemukan di peta negara yang disebut dengan Israel. Israel itu kan secara peta di dalam dunia modern baru muncul lagi di tahun 48. Ya, baru muncul lagi tuh, ya. Sebelumnya ratusan tahun, ribuan tahun, ya, itu hilang dari peradaban Bapak Ibu.
Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kalau ngomongin penggenapan nubuatan Zakaria pasal 14 ayat 1 sampai 2 sudah tergenapi. Tapi problemnya ada ayat 3 dan seterusnya. Dan ayat 3 dan seterusnya itu menurut saya pelajari sungguh, baik bukti Alkitab maupun bukti di luar Alkitab, belum sama sekali tergenapi sampai 2019. Coba kita baca ayat lanjutannya. Ayat 3, 4, dan 5 di Zakaria pasal 14. Bersama saya 3, 1 ya. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem, di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Nah, ini belum pernah terjadi nih. Saya nggak pernah ketemu ada peristiwa sebelum 2019 Bukit Zaitun terbelah dua. Sehingga ketika terbelah dua ke utara dan selatan, di tengah-tengahnya muncul lembah yang sangat besar. Nggak pernah. Nggak pernah juga saya dengar ada peristiwa yang menghancurkan Bukit Zaitun. Kalau Bapak Ibu ke Israel sekarang ini, Bapak Ibu naik ke Bukit Zaitun, maka tour leader di sana, tour guide di sana berkata, Bukit Zaitun yang kita naiki inilah Bukit Zaitun yang Yesus dulu sering berada di sana. Jadi kekasih Tuhan, ayat 3, 4, dan 5 belum tergenapi. Dan tergenapi kapan? Saya percaya tergenapi setelah Yesus turun. Bapak Ibu ingat peristiwa Yesus ketika naik ke surga ditutupi awan-awan. Semua orang-orang Galilea, murid-murid Yesus lihat ke atas, ada dua malaikat muncul. Hei orang Galilea, ngapain kamu lihat ke atas? Yesus yang naik seperti ini akan turun dengan cara yang sama. Yesus naik di Bukit Zaitun, maka sudah dinubuatkan oleh malaikat ini bahwa nanti Yesus akan turun dengan cara yang sama. Kalau dia naik dengan awan-awan akhirnya silo gitu ya, dia juga akan muncul juga dengan cara yang sama. Pertama silo-silo orang gak ngerti apa, ada siluet, akhirnya muncul Yesus. Yesus naik dari Zaitun, dia turun juga ke Zaitun. Dan saya tafsirkan dengan Zakaria tadi, ketika Yesus menjejakkan kaki di Bukit Zaitun kedua kali, nanti ketika dia turun sebagai raja, maka Bukit Zaitun akan terbelah menjadi dua. Nubuatan Zakaria ini mirip seperti apa yang kita pernah baca di Wahyu pasal 16. Saya sudah pernah singgung 2 minggu yang lalu. Coba kita buka lagi Wahyu 16 Bapak Ibu. Ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini videonya jalan gak ya? Videonya masuk, kerekam. Kerekam, oke. Coba kita lihat yuk. Pasal 16 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 20. 3, 1 ya. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaran suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat, menderulah bunyi guruh. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung dan seterusnya. Jadi kasih Tuhan menghubungkan dengan Wahyu pasal 16 tadi, di mana ada gempa bumi, sehingga akhirnya bukit-bukit dan gunung-gunung lenyap. Saya menghubungkan dengan Zakaria tadi. Maka peristiwa kedatangan Tuhan kembali, dia kembali menjejakkan di Zaitun. Zaitun terbelah menjadi 2. Yang menariknya di pasal 14 kitab Wahyu yang sudah kita baca tadi. Gak lama kemudian, Yesus muncul di Bukit Sion dengan orang-orang kudusnya. Inilah yang menjadi problem yang menimbulkan perang Harmagedon. Sudah saya bilang tadi, setelah Gog dan Magog, penguasa dunia hanya antikristus. Gak ada lagi negara, gak ada lagi pemimpin yang wibawanya dan pengaruhnya di dunia ini melebihi antikristus. Dia menjadi penguasa tunggal dunia. Bahkan kalau kita ngomongin sistem keuangannya, dikatakan kalau orang tidak punya tanda di dahi dan di tangannya,
tanda antikristus itu, maka orang tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Begitu kuasanya pengaruh antikristus terhadap dunia perekonomian di zaman itu. Jadi ketika Yesus muncul, Pak, ini menjadi permasalahan dalam diri antikristus. Ya. Karena dia tahu siapa itu Yesus. Maka ketika Yesus muncul, dia mulai membangun kekuatan. Kalau kita membaca tadi di pasal yang ke-16, akhirnya ketika cawan ke-6 ditiupkan, sungai Efrat kering. Sehingga menjadi jalan masuk ke Harmagedon yang bisa dilakukan oleh raja-raja dari negeri di sebelah timur Efrat. Nah saudara, sudah saya singgung di 2 minggu lalu, kalau kita lihat peta, ini Israel, maka Efrat itu seperti begini. Nah di wilayah timur Efrat yang sejajar dengan Israel, itu hanya beberapa negara saja. Ada negara Afghanistan di situ, ada negara Pakistan di situ, dan yang saya sebutkan ada 2 negara besar secara populasi, yakni India dan juga Cina. Bapak Ibu, Cina dan India itu negeri dengan populasi manusia terbesar. Nah Bapak Ibu ya, Cina dan India itu bahkan menjadi kekuatan ekonomi yang sangat mempengaruhi dunia saat ini. Ketika ada perang dagang hari-hari ini antara Cina dengan Amerika, bukankah nilai mata uang dolar kita, rupiah terhadap dolar juga berpengaruh? Ya. Bukankah gara-gara perang ekonomi antara Cina dan Amerika, beberapa negara jadi kolaps? Cina itu punya kekuatan yang luar biasa. Sekarang ini negara adidaya secara kekuatan persenjataan Rusia dan Amerika. Gog dan Magog Rusia hancur. Penguasa tunggal antikristus. Ya. Maka ketika habis Gog dan Magog, Yesus datang ke Yerusalem. Kedatangan Yesus ini mengkhawatirkan antikristus. Sehingga lewat pengaruhnya, Alkitab katakan di Wahyu pasal 16, dia bisa menarik negeri-negeri yang masih punya kekuatan militer kuat, yakni negeri yang ada di wilayah timur Efrat, untuk sampai ke Harmagedon. Bertempur bersama dia, antikristus melawan siapa? Melawan Yesus. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu, perang Harmagedon itu bukan perang manusia lawan manusia. Perang Harmagedon bukan perang antara sebuah negara melawan negara lainnya. Kalau kau membaca sungguh kitab Wahyu pasal 16 dan pasal 19 yang bicara mengenai Harmagedon, maka perang Harmagedon bicara pertempuran antara antikristus dan pengikutnya melawan Kristus dan orang-orang kudusnya. Bahasa Wahyu, pasukan surga. Nah kekasih Tuhan, jadi bukan pertempuran antara antikristus dengan pasukannya, dengan Yesus dan orang-orang Kristen ya Pak. Enggak. Kenapa enggak? Karena saya sudah berkata 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, bahwa sebelum cawan murka Allah dituangkan, orang Kristen sejati sudah mengalami yang disebut dengan pengangkatan, rapture, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi yang tersisa adalah orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang hanya setengah percaya. Kristen secara agama, percaya kepada Yesus, tapi tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah orang-orang yang beginilah yang tidak mengalami pengangkatan. Dan orang-orang seperti inilah nanti yang akan mengalami perang Harmagedon. Ketika negeri-negeri di dunia ini dikuasai oleh antikristus, maka dengan wibawanya antikristus bisa mengerahkan mereka. Jadi Harmagedon itu adalah pengerahan atau penunjukan kuasa antikristus di penghujung akhir hidupnya. Dia menunjukkan bagaimana dia menguasai dunia sehingga bisa mengerahkan kekuatan militer yang masih ada, yakni Cina dan India, untuk ikut bertempur dengannya melawan apa? Melawan Kristus. Yang menariknya, Kristus di sini diikuti oleh pasukan surga. Coba kita buka yuk satu ayat saudara, supaya Bapak Ibu mengerti bahwa Yesus itu diikuti oleh pasukan surgawi. Kita coba lihat terlebih dahulu Wahyu pasal yang ke-18. Ya.
Sama-sama kita buka Wahyu pasal yang ke-18, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Sama-sama saya ya. 3, 1 ya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan percampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetaka akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar, perkabungan, kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi, perhatikan, yang telah berbuat cabul hidup dalam kelimpahan dengan dia, akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Babel ini adalah bahasa simbolik dari pemerintahan antikristus. Wahyu 17, Wahyu 18, sebagian Wahyu 19, itu bicara mengenai kejatuhan Babel. Kenapa pemerintahan antikristus itu disamakan dengan Babel, Bapak Ibu? Karena kalau kau membaca perjanjian lama, ketika Babel itu menjadi negara yang berkuasa, Nebukadnezar itu ketika berkuasa nggak ada lawan, Pak. Dalam sejarah dunia juga ketika negara Babilonia itu ada di zaman perjanjian lama, zaman purba, itu nggak ada yang berani lawan. Ya. Bahkan ketika Babilonia hancur, kemudian muncul negeri Media, kemudian hancur muncul negeri Persia, jadi turunan dari Babel ke Persia. Itu kerajaan itu ketika ada di bumi ini nggak ada lawan. Satu-satunya negara paling hebat, paling berkuasa, nggak punya lawan di dalam sejarah perjanjian lama adalah Babilonia dan Persia. Makanya nggak heran antikristus ketika berkuasa dibahasakan oleh Yohanes sebagai bahasa simboliknya Babel. Karena ketika antikristus berkuasa, dia tidak ada lawan. Dikatakan tadi, meskipun antikristus berkuasa, dia akan hancur dalam 1 hari. Jadi pertanyaannya, ending dari Harmagedon gimana sih? Pertempuran antara antikristus yang mengumpulkan negeri-negeri dan pasukan manusia itu yang tumpah ruah di Harmagedon, bertempur dengan Yesus dan pasukan surgawinya. Itu gimana sih? Lama gak sih? Kalau kita membaca dan menafsirkan literal Wahyu pasal 18 tadi, Alkitab katakan cuma 1 hari. Ya. Bahkan di ayat yang ke-10 dikatakan Babel hancur hanya dalam 1 jam saja. Jadi saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, pertempuran Harmagedon adalah pertempuran antara kerajaan antikristus yang berkuasa di akhir zaman nanti melawan Yesus yang datang ke Bukit Zaitun dengan pasukan surgawinya. Nah, ini yang saya bilang di pagi hari tadi. Sampai sekarang saya belum bisa ngebayangin. Meskipun saya sudah tahu, pernah mendalami ini beberapa tahun yang silam, sampai sekarang saya belum bisa ngebayangin, Pak. Sebab kalau saya ngebayangin pertempuran, berperang, orang berantem, itu pasti manusia lawan manusia, daging lawan daging, negara lawan negara. Indonesia berperang dengan Belanda, saya bisa masuk. Indonesia berperang dengan Jepang, saya bisa masuk. Irak dan Iran bertempur, India, Pakistan bertempur, Israel, Palestina bertempur, saya bisa masuk logika saya. Dan karena saya tahu bahwa dalam sejarah dunia itu pertempuran manusia dengan manusia itu biasa, maka ketika saya baca Harmagedon ini, pertempuran antara manusia melawan makhluk rohani. Karena Yesus datang itu, Pak, dengan pasukan surgawi. Bukan dengan manusia-manusia. Jadi pertempuran ini pertempuran antara dunia roh dengan dunia materi. Ya. Nah, itu belum masuk saya itu. Ya. Gambarinnya kalau ngomongin topik akhir zaman lainnya, misalnya
saudara punya uang gitu ya, Pak Seno, yuk kita bikin film yuk, ngegambarin gitu, bikin film kartunnya gitu ya. Tolong Pak Seno ngomongin aja tuh, gimana peristiwa-peristiwanya, saya bisa itu, bikin narasinya. Tapi perang Harmagedon ini sangat sulit saya bisa pahami sampai detik ini. Karena bicaranya pertempuran antara antikristus yang notabene manusia, dengan raja-raja yang mengikutinya yang notabene manusia, dan pasukannya yang notabene manusia, darah dan daging seperti kita, melawan Yesus. Jelas Yesus ketika turun ke Bukit Zaitun bukan manusia dong. Benar ya? Dia sudah tubuh dengan kemuliaan kan? Dan pasukan surgawi. Nah pasukan surgawinya Alkitab katakan itu tidak dijelaskan siapa. Memang ada 144.000 tadi yang manusia sudah diselamatkan. 144.000 dari orang Israel yang diselamatkan, yang dikasih materai Tuhan. Itu mungkin kita bisa tafsirkan orang-orang yang sudah punya tubuh kemuliaan. Tapi di tempat lain dikatakan pasukan surgawi. Kalau ngomongin pasukan surgawi kan berarti kan pasukan bala tentara surga kan? Malaikat kan? Daging atau roh itu? Nah, saudara sekarang ini sering dengar, yuk kita berperang dalam roh. Ya, tapi kan berperang dalam roh itu kan kita masuk dimensi roh, kita tahu berperang lawan setan, tapi kan kita tidak lihat fisiknya. Ya, dan di Harmagedon nanti, makanya saya bilang di khotbah pagi tadi, kan saya bilang sebelum cawan murka Allah dituangkan, ada rapture kan? Ya, saya diangkat nih, saya pasti diangkat. Nah kalau saudara nggak diangkat nih, berarti kan saudara masuk ke dalam perang Harmagedon itu kan? Ya, jadi saudara tuh saksi hidup nanti peperangan antara makhluk roh dengan manusia. Nah, saudara yang lihat itu. Nah, makanya nanti tolong difilmin tuh. Ya, dicatat. Nanti kalau saudara dapat mujizat bisa masuk ke surga ketemu saya, atau saudara misalnya di neraka gitu kan kita masih bisa ngobrol nih. Ya, ceritain gitu. Pak Seno, Pak Seno udah enak ya, aduh kok kepanasan. Iya, ceritain tentang Harmagedon. Lo ceritain tuh, ya. Harmagedon gimana? Karena masuk ke logika saya ini belum bisa nih. Saya belum jujur nggak bisa ngebayangin makhluk roh bertempur fisik dengan makhluk darah dan daging ini. Tapi Alkitab jelas mengatakan seperti itu. Ya, kalau Alkitab mengatakan masih ya dan amin. Makanya perangnya sejenak. Bahasa Wahyu pasal 18 tadi 1 hari. Bahkan di ayat berikutnya hanya 1 jam. Kenapa bisa begitu? Pertempurannya kenapa bisa begitu? Coba kita lanjutkan yuk. Pasal 19 tadi. Ya, kita baca lagi. Maafkan saya, pasal 18. Ayat yang ke... pasal Wahyu pasal yang ke sebentar Bapak Ibu. Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke 21. Ya. Coba kita baca Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21. 3, 1, ya. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Dan supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, kecil maupun yang besar. Bayangin sudah jadi ada pesta bagi burung-burung nazar. Ini bicara mengenai burung nazar, burung Raja Wali, burung pemakan daging. Di zaman itu mereka pesta besar. Ya karena mereka makan daging, baik manusia maupun binatang yang ada di Harmagedon. Lanjut ayat 19. Dan aku melihat binatang itu, dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Tentaranya ini kalau kita lihat ayat-ayat di sebelumnya, itu bicara mengenai orang-orang kudus, pasukan surgawi. Lanjut ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Kenapa di pasal 18 kitab Wahyu perangnya itu singkat? Hanya 1 hari, hanya 1 jam. Dijelaskan saudara di ayat ini. Karena semua orang yang ikut si nabi palsu dan antikristus itu, si binatang itu, ya, dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu.
Penunggang kuda itu merujuk pada pasal 19 ayat 1, ayat 11, ayat 12, yakni firman Allah. Nah saudara, jadi orang-orang yang berkumpul banyak di Harmagedon itu dibunuh oleh pedang yang keluar dari mulut Yesus. Nah ini gimana coba? Yesus muncul, terus berperang, tiba-tiba ada pedang yang keluar dari mulutnya dan pedang itu membunuh semua orang di situ. Nggak masuk logika. Saya sudah bilang kalau kita membaca Wahyu, berusahalah tafsirkan literal dulu. Literal itu apa? Apa adanya. Tapi kalau nggak masuk akal, ya nggak masuk akal sehat kita, maka bacalah Wahyu sebagai bahasa simbolik. Saya nggak bisa ngebayangin Yesus muncul berhadapan dengan antikristus dan pasukannya yang manusia, kemudian muncul di mulut Yesus pedang, dan pedang itu membunuh semua orang yang ikut antikristus. Nggak masuk logika saya. Maka ketika nggak masuk logika saya bilang ini bahasa simbolik nih. Dan kebetulan dalam Zakaria Bapak Ibu, pasal 14 tadi, kita ketemu jawabannya. Saya bilang sama saudara, Zakaria pasal 14 itu adalah peristiwa Harmagedon. Coba kita lihat yuk. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13. Perhatikan sama-sama, kita lihat Zakaria pasal 14. Dari ayat 12 dulu Bapak Ibu ya, sampai dengan ayat yang ke-15 tadi. Bersama-sama. 3, 1, ya. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekukannya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka. Sehingga masing-masing memegang tangannya. Perhatikan baik-baik. Sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Jadi saya menafsirkannya akhirnya pedang yang keluar dari mulut Yesus yang membunuh banyak orang yang mengikuti antikristus itu bahasa simbolik. Faktanya adalah nubuatan Zakaria ini. Bahwa dalam perang Harmagedon itu orang-orang yang mengikut antikristus akan mengangkat tangannya sendiri untuk melawan temannya. Jadi kalau kita ngebayangin bahwa nanti negeri-negeri wilayah timur Efrat, semua negeri-negeri yang punya angkatan perang mengikuti antikristus berperang melawan Kristus di Harmagedon, mereka dalam sehari habis, mereka dalam sejam habis karena mereka berperang melawan mereka sendiri. Yang menarik yang saya baca di Wahyu pasal yang ke-19 ayat ke-21 tadi. Semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Artinya apa? Artinya semua orang yang ada di bukit Harmagedon itu mati, terbunuh oleh temannya sendiri. Jadi peristiwa Harmagedon ini peristiwa perang paling mengenaskan di sepanjang dunia ini. Perang Dunia Kedua, perang antara negara barat dibantu Rusia melawan Nazi Jerman. Itu perang yang sudah menghabiskan ratusan ribu bahkan mungkin jutaan nyawa manusia. Tapi dibandingkan dengan Harmagedon, jutaan nyawa yang habis hilang di perang dunia kedua, nggak ada apa-apanya. Karena meskipun ada jutaan orang yang mati di wilayah Eropa ketika perang dunia kedua itu, di belahan dunia lainnya tidak terjadi hal yang sama. Perang dunia kedua meskipun melibatkan banyak negara, tapi tidak melibatkan semua negara di dunia. Kalau kau membaca Wahyu pasal yang ke-16, Wahyu pasal yang ke-19 tentang perang Harmagedon. Itu perang di mana antikristus sebagai penguasa dunia bisa menjadi magnet sehingga semua negara yang masih ada di zaman itu
mengirimkan angkatan tempurnya, angkatan perangnya untuk berkumpul di Harmagedon. Melawan musuh yang supranatural, Tuhan dengan pasukan surgawinya. Saya nggak tahu Indonesia ikut di dalamnya apa tidak. Katanya Indonesia punya angkatan perang manusia yang jumlahnya cukup besar. Saya lupa jumlahnya, tapi diperkirakan sekitar hampir 2 juta anggota TNI. Dibandingkan dengan rakyat Indonesia yang ada 180 juta, kecil. Terus saya berandai-andai nih. Andai kata Indonesia menjadi pengikut antikristus, semuanya taruhlah 2 juta tentara itu dikirim ke Harmagedon. Dan semuanya akan mati. Benar ya? Meskipun hanya sebagian kecil WNI yang mati di Harmagedon. Tapi pasti mengenaskan kan? Bayangin 2 juta tentara kita yang kita kirim berperang, semuanya mati. Dan tentara itu harus diakui manusia-manusia unggul. Ya. Saudara dilepas di hutan, saudara nggak mungkin bisa hidup. Tapi kalau tentara dilepas ke hutan tanpa makanan, dia bisa hidup. Ya. Saya punya tetangga dulu, anggota Kopassus. Bapak saya itu tentara juga, tapi tidak pernah ikut bertempur. Tetangga saya, temannya bapak saya, itu militer yang di medan tempur. Di zaman saya kecil, perang yang dilakukan TNI adalah perang di Timor. Saya masih ingat banget tuh, si Om itu lama nggak pernah muncul, karena saya sering main ke rumahnya dia, cuma beberapa rumah dari saya. Terus ketika pulang, dia bawa foto-foto. Ya, foto-foto itu bagi saya mengenaskan. Ya, karena bukan saja dia memperlihatkan bagaimana dia membunuh, bagaimana Fretilin, pasukan Timor yang berperang melawan Indonesia itu dibunuh secara mengenaskan. Ada foto di mana dia berfoto dengan anggota TNI dengan kepala Fretilin yang sudah tinggal kepala doang. Itu foto aja membuat saya nggak bisa tidur di zaman itu. Yang lebih nggak mungkin saya lupakan, dari teman saya, karena dia anaknya, papanya cerita, ya kami waktu di hutan dulu nggak ada makanan. Jadi apa saja yang di hutan bisa dimakan orang muslim. Jadi makan babi hutan, makan. Ya itu kalau babi hutan Pak, masih enak Pak. Ya. Tapi yang namanya ulet, yang namanya daun-daunan, nama binatang-binatang yang nggak jelas-jelas itu semuanya dimakan untuk bisa survival hidup. Dan bahkan ini diakui ya, saya nggak tahu kebenarannya. Sampai-sampai ketika di medan tempur itu melakukan yang disebut dengan kanibalisme. Jadi tidak ada makanan, ya musuh yang sudah dibunuh itu untuk bisa bertahan, ada bagian tubuhnya yang dimakan untuk bisa bertahan. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, di akhir zaman nanti, di perang Harmagedon nanti, akan banyak orang yang mati. Yang sisa orang-orang yang mati, yang tidak ikut mati, adalah orang-orang yang tidak berada di lembah Harmagedon itu. Nah, orang-orang inilah nanti yang menjadi sisa populasi manusia, menjadi objek dari manusia yang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Sebab semua tentara yang dikatakan Alkitab tadi di pasal 19 ayat 21 ikut bertempur di Harmagedon, semuanya mati terbunuh. Nah, biji mata Tuhan, saya berani pastikan bahwa perang Harmagedon adalah perang yang paling mengenaskan. Saya nggak tahu kalau ada jutaan orang mati di situ, berapa lama bau busuk bangkai itu akhirnya bisa hilang. Kalau dikubur, saya rasa tidak mungkin. Maka saya meyakini seperti yang saya baca di kitab Yeskiel,
Di hari-hari itu seperti perang Gog dan Magog. Mayat-mayat orang yang mati itu akan dibakar. Di Gog dan Magog Bapak Ibu. Mayat-mayat yang mati bertempur melawan Israel dan Antikristus itu ketika dibakar gitu ya. Itu pembakaran mayat itu bahkan sampai berhari-hari baru habis. Padahal perang Gog dan Magog dibanding dengan perang Harmagedon, itu kalau saya lihat hitung-hitungannya nggak ada apa-apanya. Masih jauh lebih berat, lebih banyak orang yang mati di Harmagedon daripada Gog dan Magog. Gog dan Magog hanya perang antara Israel yang dibantu Antikristus melawan aliansi Rusia dengan negara-negara wilayah sekitar Israel. Tidak melibatkan negeri di luar Israel. Tapi Harmagedon, perang di mana semua negara yang masih ada di zaman itu yang menjadi mengikut Antikristus untuk melawan Kristus dan pasukan surgawinya. Nah Bapak Ibu, dari apa yang saya jelaskan tentang Harmagedon, maka Bapak Ibu memahami peliknya zaman itu. Kita gak bisa memilih saudara. Kenapa gak bisa memilih? Karena kalau kita mengikuti khotbah saya, kasih karunia sudah diambil. Ketika gereja Tuhan sudah rapture, maka kasih karunia gak ada lagi di dunia ini. Maka orang akan memilih hanya berdasarkan suara hati nuraninya. Tidak ada Roh Kudus lagi. Maka orang yang memilih dengan hati nuraninya tentu memilih daging, memuaskan daging. Mengikuti Antikristus ketika dia masih berkuasa, itu memuaskan daging. Dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa jual, dia bisa beli, dia bisa hidup. Nah Bapak Ibu, makanya saya bilang berkali-kali, saya nggak tahu nasib akhir kita bagaimana. Kalau saya sih mengimani saya terus mati di mimbar Tuhan ini. Tapi kan nggak tentu juga ya. Tadi ngobrol sama Pak Eko. Ada hamba Tuhan yang hebat dipakai Tuhan. Secara pengajaran keren. Tapi kehidupan sisi yang lainnya, dia punya cacat. Ya, saya sih mengimani rekan saya yang sudah gak ada itu diampuni Tuhan dan masuk ke surga. Tapi kan saya gak tahu. Benar gak Bapak Ibu? Sebab saya taunya dia pelayanannya keren, tapi saya tahu juga dia punya kehidupan sisi yang lain yang tidak baik. Nah saya nggak tahu nih Pak Ben, ya, lo masih bisa terus nggak setia sama Tuhan dan setia sama istri lo? Itu kan pertanyaan juga kan. Pak Edi juga saya nggak tahu, meskipun udah tua belum tentu masih setia sama ibu. Bener loh Pak, nggak ada yang tahu. Saya pun nggak tahu minggu depan saya masih tinggal sama Sylvia apa enggak, atau sudah dengan wewe gombel yang lainnya, nggak ada yang tahu. Maka itu Bapak Ibu, supaya kita bisa menjaga hidup kita benar, ayo berusaha matikan daging ini. Kalau nggak dimulai dari sekarang, nggak bisa. Saya udah melihat banyak orang yang ketika susah setianya minta ampun sama Tuhan, tapi ketika sudah diberkati Tuhan, lupa daratan. Begitu pula sebaliknya. Di dunia ini yang pasti berkali-kali saya bilang cuma satu, apa itu? Mati. Di luar kematian tidak ada yang pasti. Untuk itu ketika mendalami Harmagedon, belajarlah berkomitmen sama Tuhan. Jadilah suami yang setia, jadilah istri yang setia, jadilah anak yang menghormati orang tua, jadilah orang tua yang benar-benar memberikan yang terbaik buat anakmu. Jadilah manusia-manusia Kristen yang mulai melayani. Di kesempatan ini juga saya mengundang Bapak Ibu yang mau melayani bersama dengan The Way. Ya. Karena banyak pelayanan yang harus kita kerjakan di tempat yang baru, butuh tenaga, butuh pikiran, butuh orang. Sama-sama saya undang. Jangan bilang, Pak saya belum sempurna Pak. Jangan bilang, Pak saya belum siap Pak. Kalau kau belum sempurna, memang gak akan pernah sempurna. Sampai kapan saudara bisa sempurna? Sempurna itu kan di surga nanti baru. Ya, di bumi ini kita menuju sempurna. Tapi dengerin saya, kita akan bilang, saya sudah sempurna. Gak bisa. Nah untuk itu, jangan alasannya gak sempurna. Belum lama, minggu kemarin saya japri orang. Saya agak berbeda paham politik, maafkan saya, paham teologi saya dengan orang itu. Orang ini bilang sama saya, Pak, minta izin saya tidak bisa melayani dulu sebelum saya menggenapi nazar saya.
Terus saya bilang begini, kalau menunggu kita menggenapi nazar dulu, baru melayani, ya susah. Kalau nazarnya itu misalnya, saya bernazar, besok saya ke WTC, itu mudah. Saya bernazar, Pak, besok ngajak anak-anak saya nonton Shazam. Ya, Shazam film superhero lagi muncul kemarin, itu mudah. Tapi kalau misalnya saya punya gaji 3 juta, terus saya bilang, saya bernazar Pak, akan berikan kepada pekerjaan Tuhan 3 miliar, itu kan susah. Bener gak? Gaji cuma 3 juta, tapi bernazar mau kasih buat pekerjaan Tuhan 3 miliar. Tapi yang penting sebelum kita menggapai nazar itu, Tuhan tahu, Tuhan melihat kita sedang mengerjakan hal itu. Jadi kalau bagi saya kita sudah mengusahakan menggenapi nazar itu tapi belum tergenapi, belum bisa kita penuhi, ya jangan jadi alasan kita tidak melayani Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu nanti tanya ya sama saya ya, ke depan ini, ya ada banyak nanti hamba-hamba Tuhan yang jangan kau pikir punya masa lalu yang kayak malaikat gitu. Jadi nanti ke depan tuh ya, jangan kaget kalau Dewe nanti sudah pindah tempat gitu ya. Kok akan ketemu, loh kok Dewe terima orang yang berlatar belakang kehidupan di masa lalunya begini, A, B, C, D, E. Kalau bagi saya sih, masa lalu manusia nggak usah dipikirin lagi kalau sudah bertobat, benar nggak? Ya. Pak Benny dulu pembunuh bukan? Oh, bukan. Ya. Andai kata pembunuh pun Pak, gue nggak peduli Pak kalau udah bertobat. Ya. Foni free sex atau bukan? Andai kata iya Fon, dengerin gue nggak peduli sama masa lalu lo kalau kita sudah bertobat. Jadi saudara, ayo sama-sama jangan sampai kelemahan kita menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Sebab bagi saya kalau kita membaca kriteria orang yang naik ke surga, mungkin dalam momen berikutnya saya akan khotbah soal rapture, saya akan khotbah soal pernikahan anak domba, saya akan khotbah soal kerajaan 1000 tahun. Baru nanti masuk pada Gehenna dan Yerusalem baru. Nah, ketika kita masuk ke sana kita mengerti bahwa syarat untuk sampai ke surga bukan cuma jadi orang yang percaya Yesus semata, tapi orang yang sepanjang hidupnya mengarahkan diri seperti Yesus. Yesus kita tahu sampai akhir hidupnya yang dia kerjakan hanya untuk menggenapi atau mengerjakan perintah Bapanya, taat sama Bapanya. Dan bukankah kita dapat perintah dari Tuhan untuk menjadi murid-muridnya? Yuk sama-sama melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Tundukkan kepala kita doa.